Jiang Baili, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Itu, Aku sudah menghitung waktunya, pembersih wajahmu seharusnya hampir habis. Lihat, aku beli yang baru untukmu, dan juga ini. Nasi dada ayam ini, aku antri khusus untuk membelinya untukmu. Dan juga cemilan-cemilan ini, lihat. Sudah cukup, Jiang Baili. Kamu benar-benar hebat, sampai mengganggu sampai ke tempat ini. aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Baili, kamu pulang saja dulu ya. Kita sudah putus, barang-barang ini aku bisa beli sendiri. Jangan kamu repot-repot lagi nanti. Gebei, kamu sebaiknya jelaskan dengan baik sama Jiang Baili. Hal seperti ini, tidak boleh terjadi kedua kalinya. Kalau tidak, kamu akan keluar selamanya. Aku, mohon dengarkan aku jelaskan. Kondisi aku hari ini, aku juga tidak menginginkannya. Lepaskan aku, Mohon ini benar-benar kebetulan. Aku bukan seperti itu. kamu bangun. Mohan. Gebei kamu, jangan marah ya. Maafkan aku. Nanti, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Barang-barang ini, ketika aku sadar kembali. Aku sudah membelinya semua. Sudah dibelikan, kamu ambil saja ya. Itu, Kamu kan sudah janji, akan memberiku 2. undangan acara berbagi kan? Kamu bisa melakukannya kan? Undangannya tidak bersamaku sekarang. Nanti hari lain aku minta orang lain mengirimkannya padamu. Tolong, mulai sekarang kita jangan bertemu lagi. Baik. Selamat tinggal. Tunggu. Kenapa tanganmu sedingin ini? Kamu datang dari kapan? Kira-kira sudah datang sebelum Mohan datang kali ya? Semua barang sudah aku berikan padamu. Kalau begitu aku balik ke asrama. Maaf, Tunggu. Kondisi sudah begini, bagaimana mau pergi? Aku antar kamu pulang. Naik ke mobil. Aku ulangi sekali lagi. Kita sudah putus, itu sudah menjadi fakta. Tidak peduli seberapa keras kamu memohon. Aku tidak akan pernah terpikat lagi. Jadi, ini adalah terakhir kalinya aku mengantarmu pulang. aku tahu. Jadi, aku harap jalan ini semakin macet semakin baik. Lebih baik tidak pernah sampai ke tujuan selamanya. Agar aku bisa tetap tinggal di sampingmu. Hanya 1 detik tambahan saja sudah cukup. Sudah sampai rumah belum? Hari ini murni kebetulan. Dengarkan aku akan jelaskan nanti. Jiang Baili, jangan tidur. Sebentar lagi sudah sampai. Apakah kamu ada yang tidak enak badan? Aku tidak apa-apa. Kamu demam. Kamu harus pergi ke rumah sakit.
tahukah kamu? Aku tidak apa-apa, aku hanya tidur sebentar setelah pulang, tidak apa-apa. Apa yang terjadi ini? Ini obat untukmu. Tidak akan ada kali berikutnya. Selamat tinggal. Aku cinta kamu. Menurutmu, apakah sebenarnya dia masih baik padaku? Dia bahkan memberiku obat. Ketika aku tertidur di sana, dia bahkan menutupi tubuhku dengan baju. Kami kembali. Lihat, ini resep rahasia dari kampung kami, telur arak manis. Setelah minum ini, kamu akan banyak berkeringat, dan demamnya akan langsung turun. Lebih baik aku tidak minum saja. Aku baru minum obat. Ini loh hasil kearifan masyarakat selatan. Ayo, diminum yang manis. Aku suapin kamu. Tidak usah repot-repot. Tidak perlu. Coba minum 1 teguk dulu. Enak? Cukup enak. Kalau enak, minum saja banyak-banyak. Jangan sampai nanti menularkan ke kami. Sungguh baik punya kalian. Bailey, aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Minuman ini loh, kalau diminum banyak bisa memperbesar payudara. Beneran. Kalau begitu kamu yang minum banyak-banyak. Tidak, aku akan minum sendiri. Gebei, kamu memang hebat ya. Kamu merasa bosan karena aku latihan piano. Kamu malah mau pesan dari Jiang Bailey jadi. Iringan buat aku, ya kan? Mohan, ini sungguh kebetulan. Aku akan hapus sekarang juga. Tidak akan ada lagi setelah ini, beneran. Gebei, Mohan sudah mau memberimu kesempatan.
Kamu sudah harus bersyukur banget. Kenapa kamu masih belum putus dengan mantan pacarmu? Putus bersih. Kenapa kontaknya gak dihapus dan diblokir? Mau gue ajari caranya? Gak usah, gak usah. Sunting, pulang dulu aja. Gue hari ini, Gak mood latihan piano. jangan lupa diblokir, ya? Asik. Gue pergi dulu, Mohan. Mohan, maaf ya. Kejadian kayak gini beneran gak gue duga. Kedepannya gak akan terulang lagi. Malam ini mau makan apa? Abis makan, kita nonton film terus gue anterin lu pulang. Lu suka sama gue bertahun-tahun, tapi makanan kesukaan gue aja. Gak tahu? Tahu dong, gue tahu banget. Entar gue cari restoran, booking meja. Abis makan, kita nonton atau jalan-jalan ke pantai. Pilih aja. Ngapain pasang kelambu? Kalau yang ini? Lu mau ikut sharing alumni? Atau mau ikut audisi trainee? Lu tahu apa? Ini medan perang yang gak boleh kalah. Harus berjuang terus. Cepetan bilang. Kalau harus milih. Yang kedua, ketiga, sama kelima. Bulan ini, bulan depan. Gue ikut lu makan roti doang. Tadi gue suruh lu pilih 1 dari 3. Siapa suruh beli semua? Silakan dinikmati. Mohan. Tadi gue salah, gak seharusnya ganggu latihan lu. Lu fokus baca novel aja. Gue potongin daging dan suapin, buat minta maaf, oke? Gimana? Enak kan? Ini restoran pilihan gue, favorit banget. Kokinya chef bintang 3 Michelin. Mohan. $1,900. Kenapa? Terlalu mahal? Enggak. Gak mahal. Bukannya lu bilang, ultah gue, restoran pilihan gue? Iya, lu yang ultah, lu yang berkuasa. Pilih aja dari menu. Jangan sungkan, gue yang traktir. Kalau gitu, gue pesan. Gue mau paket ini, 2.608. Dagingnya setengah matang. Baik. Bayar pakai kartu ini. Bailey, kamu pesan apa? Aku sudah makan, jadi nggak lapar. Sudah makan. Sudah cukup,
Terima kasih. Baik, tunggu sebentar. Kematangannya pas, leleh di mulut. Memang daging seharga 2.608, enak banget. Kok ada daging sapi sena ini? Aku nggak lapar. Sore tadi makan roti kebanyakan. Gebei, selamat ulang tahun. Semoga kamu selalu bahagia. Dan semoga tahun depan aku masih bisa rayakan ulang tahunmu. Kamu nggak serius banget. Aku tiap hari udah bahagia kok. Cicipin sepotong. Aku nggak lapar. Iya, aku beli buku tarot baru. Aku baca dulu. Baca aja. Nih, Aku bilang beneran nggak lapar. kalau nggak dimakan, aku suruh pelayan ambil. Enak banget. Sapi ini makan permen kapas ya? Kok bisa selembut ini? Lumayan lah. Ini nih yang disebut leleh di mulut? Enak banget. Lidahku bahagia banget. Satu lagi. Nyaman? Gebei. Kok melamun? Katanya mau suapin aku makan, buat minta maaf. Kok melamun? Enggak, aku cuma ingat masa lalu. Aku ingat pertama kali ketemu kamu. Kamu cantik banget, aku masih ingat waktu itu. Ketemu kamu, aku langsung terpesona. Aku nggak bisa lepas kamu waktu itu. Berdiri di panggung main cello. Di bawah sorotan lampu, cantik kayak Dewi. Aku beneran nggak bisa diungkapin, kamu cantik banget waktu itu. Aku nggak suka kenangan nggak penting. Aku cuma ingat, pertama kali main cello, terus diganggu. Yang buka belakang ini bagus. Tapi kalau pakai ini, kelihatan lebih berisi. Pakailah bra yang mana ya? Luozhi, kenapa ngintip diam-diam? Aku enggak, aku sibuk banget. Udah deh, jangan pura-pura. Cepetan, biar aku lihat kamu pakai apa. Jangan ganggu aku. Kayaknya ada deh. Mana ada? Bailey, ini apa? Masker mata? Iya, ini masker mata. Aku tempelin ya. Jangan tempelin aku. Ngapain sih? Baru masuk, lihat pemandangan kayak gini. Ada apa? Aku lagi ngajarin dia cara pakai bra baru. Mau coba? Aku nggak mau. Lepasin aku, Bailey, Bailey. Jiang Bailey. Berdiri, jangan gerak. Jangan gerak. Duduk. Baik, Xiao Douzi, baik. Aku mau mandi, jangan mendekat. Nyebelin banget.
Siapa yang berani sentuh aku, nanti PR dan catatan, kerjain sendiri. Ya udah, demi PR dan catatan kita. Mending jangan ganggu Dewi jenius kita. Luozhi, dari tadi sampai sekarang, ngapain? Naskah wawancara Bu Modan udah fix. Kamu setuju bantuin mereka? Harusnya kamu berterima kasih ke aku. Pasti bantu kamu dan Shen Huainan. Jadi lebih itu kan? Jangan mikir yang aneh-aneh. Sekarang kita cuma sikap profesional. Dan dia kayaknya lebih berpihak ke pikiran Ye Zhanyan. Terus ngapain bantuin mereka? Serahin aja. Biarin mereka kerjain sendiri. Aku udah lihat naskah wawancaranya, pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang terlalu di permukaan. Aku masih mau revisi dikit. Ngapain sih bantuin mereka, King? Nanti yang naik panggung Ye Zhanyan, bukan kamu. Kamu masih bantuin mereka. Kasihan banget. Aku minta ke OSIS, biar kamu ikut naik panggung juga. Aku jadi begini. Siapa yang salah? Kamu yang bikin aku kayak gini. Aku bilang, kamu sama Gebei udah putus. Ngapain masih ngejar-ngejar yang udah nggak mau? Ini acara yang Gebei urus. Sekitar setengah tahun lalu. Waktu itu kita masih pacaran. Luozi, hei, cepet. Cepat ke sini. Ada apa? Situs web OSIS udah mulai buat. Promosi seminar. Lihat, meski ada nama Luozi di atas. Fotonya cuma Ye Zhanyan. Bahkan disandingkan sama Shen Huainan. Ini bikin kesel banget, Luozhi. Kamu kan fans berat Modan. Cara bicara dengan kamu, jauh lebih baik dari si Ye Zhanyan itu. Kamu yang paling cocok jadi host di panggung. Kalau kamu bisa naik panggung, Wawancara langsung sama Modan, pasti. Tidur sambil ketawa-ketawa. Aku bisa ikut seminar buku barunya. Dengar Modan cerita soal idenya. Sudah bikin aku senang banget. oke deh, aku yang traktir makan malam. Makasih udah bantu. Aku juga mau. Enggak, aku juga mau. Aku nggak punya duit. Gitu dia, cepet gelitikin dia. Oke, pengantin, lihat ke depanku. Oke, buketnya naikin dikit. Bagus. Oke, pengantin wanita, angkat buketnya lagi dikit. Bagus. Sekarang lihat ke kameraku. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Bagus. Kita ganti angle. Tunggu sebentar, cek dulu. Nggak sadar ya, foto prewedding itu aja. Nanti pasti dia bilang, mempelai pria, peluk pinggang mempelai wanitamu. Oke, mempelai pria, peluk pinggang pasanganmu. Terus nanti dia bilang, mempelai pria, tatap mempelai wanitamu dengan penuh kasih. Tatap pasanganmu dengan penuh kasih. Oke, makeup artis, tolong rapikan rambut mempelai pria. Pengantin, jangan membungkuk. Jangan bungkuk, panjangkan leher. Oke, kita ambil lagi. Jangan bungkuk. Oke, panjangkan leher dikit. 3, 2, 1. Bagus. Ganti angle. Reflektor ke sini. Cuma foto prewedding, bisa nggak sih ikutin fotografer? Aku udah kooperatif banget. Tapi pose yang dia minta. Kayak jerapah semua. Aku nggak nyaman. Lagi pula foto kayak gini, aku yakin nggak ada yang mau lihat. Siapa bilang? Aku mau lihat. Ini kan, kenangan seumur hidup kita. Jangan sampai foto prewedding kita jelek. Serius dong? Oke, pengantin wanita, miringkan kepala sedikit ke mempelai pria. Oke, tatapan lebih mesra dikit. Oke, beri aku sebuah ciuman. Bagus sekali. Bisa. Bagaimana dengan itu? Bagus, kita akan ke titik berikutnya.
Ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Kenapa kau tidak pernah berpikir? Kecuali kalimat itu. Kau tidak kembali padaku. Seperti orang itu bisa berada di depanku. Tertawa sangat bahagia. Tapi aku masih harus menyeringai dan menikahi seseorang, aku tidak tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang lain tidak peduli? Tapi aku peduli pada orang yang peduli. Apakah dia mendapat tanggapan atau tidak? Luoshi, Zhang yang baru saja menyuruh semua orang turun untuk bermain voli. kenapa kau tidak pergi? Dia marah dan bilang kau tidak memberinya wajah. Ada tidak? Aku mungkin tidak mendengar novelnya. Kita semua ingin menjadi teman. Kau terlalu tidak cocok. Anda dingin dan bangga sepanjang hari. Kau memandang rendah. Kau suka koleksi novel Ailunpo. Aku tidak pernah melihat bagaimana aku tahu. Jika saya dengan tulus merekomendasikannya kepada Anda, apakah Anda ingin melihatnya? Saya tidak tertarik mengapa saya harus menonton. Jika aku bilang kau menolak buku yang aku rekomendasikan padamu, Apakah Anda akan menerima kesombongan? Aku hanya suka membaca buku. tidak suka berbicara, tidak suka belanja, tidak suka bernyanyi. Tapi aku tidak pernah mengatakan hal-hal buruk. Bersedia membantu teman sekelas. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan dikenakan topi besar seperti itu? Kami hanya, dan jika Yes Hananyan benar-benar mengundang saya, Aku tidak akan menolak dengan santai. Kami hanya ingin membuatmu bahagia. Kami semua untuk Anda. jika aku hanya ingin membuatku bahagia, aku ingin menyelamatkan. Mengapa dia melihat saya tidak bermain voli? Bukan karena aku khawatir. Aku merasa seperti melihat ke bawah. Anda bisa belajar mendominasi, Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa Anda. Anda lihat, Anda bisa mengatakan. Persamaan ini salah di sebelah Anda. Itu harus hiperbola, bukan elips. Jadi terlihat. Saya telah melihat semua informasi Anda. Baik itu melukis atau matematika. Ada cara buat ngecilin kah? Nggak ada, udah paling kecil. Coba aku lihat. Makasih. Kamu bahagia? Kamu siapa sih? Kamu cinta Luoyang? Dia orang yang punya bakat seni. Dia masih pengin berkarya. Kalau kamu benar-benar cinta dia, harusnya kamu biarin dia ngelakuin. Hal-hal yang dia suka. Bukan maksain dia ngikutin ekspektasimu, suruh dia ngelakuin. Hal-hal yang dia benci. Aku sama Luoyang udah 5 tahun. Waktu dia gagal berkarya, nyerah sama dirinya sendiri. Aku yang nemenin dia lewatin masa sulit itu. Mimpi seni Luoyang itu. Baru mimpi buruk beneran buat dia. Sekarang hidupnya tenang, bahagia. Gak usah kamu urusin. Pernah nggak jari kamu kepeleket sampai susah dibersihin? Kamu tahu nggak, buat ngecerengket minyak, bisa bikin bau minyak tanah nempel di badan, bikin orang sebelah. Sampai nggak ada teman? Iya, kedengerannya emang parah. Tapi justru itu hal yang paling bikin loyang. Senang, Waktu loyang asyik melukis. ganteng banget pokoknya. Nona kecil, Kegantengan loyang, segalanya tentang loyang. aku lebih tahu daripada kamu. Lagi pula,
Semua itu nggak ada urusannya sama kamu. Kakak yang pakai gaun pengantin. Kebahagiaan kamu itu hasil dari lo yang nahan diri. Dan lah, kamu pengin status sosial dan kedudukan yang tinggi. Kenapa kamu sendiri nggak berusaha raih? Kamu sama sekali nggak cinta Luoyang. Kamu cuma anggap dia milikmu. Ayo, lanjut foto set berikutnya. Kenapa? Capek? Antingnya kok hilang? Nggak dipakai, ribet. Ya udah, ayo. Nih, Makasih. Ketipu lagi, bodoh amat. Luo-luo, dari kecil sampai besar mainnya nggak bosen ya? Lupa gimana waktu kecil aku ngajarin kamu? Lupa ya? Kakak Cenjing, tolongin aku. Udah, sudah besar kok masih ribut sama adik. Kakak Cenjing benar. Kalau kamu bodoh, jangan salahin orang lain. Kalau bukan karena kakak Cenjing ada di sini, hari ini kamu bakal kena. Cepat duduk. Ayo, cepat duduk. Duduk. Kamu duluan. Cepat pergi. Luo-luo, cepat makan. Oke. Kak, aku putuskan mau belajar dari kamu, mau dapat nilai IELTS setiap bagian di atas. 7,5. 7,5? Kakakmu dulu mati-matian belajar, cuma dapat 6,5. Loh. Kalian para jagoan ini, ngomongnya nggak peduli. Perasaan orang lain. Makasih, Kak Cenjing. Sama-sama. Makan yang banyak, Kak tahu kamu capek. Kak Cenjing ini rajin banget. Kalau aku jadi kamu, udah lama aku nikahin. Nikah? Pasti dong. Lagi pula aku sama Kak Cenjingmu. Udah sepakat, kami rencana daftar nikah dulu. Nunggu habis tahun baru-baru nikahan. Kak Cenjing, kamu langsung setuju aja? Nggak usah lamaran, langsung daftar. Kakakku ini hoki banget. Kamu banyakin makan, dikit-dikit ngomong, nggak ada yang anggap kamu bisu. Terus gimana dong? Udah gini, ya? Jalanin aja seumur hidup. Seumur hidup kan juga romantis. Kapan kamu belajar ngomong yang begitu cengeng? Dia belajar dari tante aku. Luoyang, Di depan aku biasanya kamu nggak kayak. anak baik-baik gini, loh? Cenjing ini hebat banget. Bisa latih kamu jadi penurut gini. Kita bertiga, hari ini susah-susah ketemu. Ayo foto bareng. Oke. Lihat kamera.
Aku juga fotoin kalian berdua. Aku jepret ya. 1, 2, 3. Ada apa? Lihat apa? Gak apa. Barusan kayaknya aku lihat orang yang kenal. Luo. Jangan-jangan. Gebetan kamu ya? Aku males ngurusin kamu. Aku ke toilet dulu. Luo makan udang yang banyak, kesukaanmu. Bang, aku juga ke toilet dulu. Terkejut? Aku datang lihat pameran. Sekalian cari profesor buat surat rekomendasi. Kalau gitu semoga lancar. Gitu aja? Sama teman sekelas 3 tahun. Cuma bisa ngomong segitu doang? Aku rasa yang paling penting buat kamu sekarang adalah masuk sekolah yang cocok sama minatmu. Jadi aku doain semuanya lancar. Dapetin yang kamu mau. Luozhi, Kalau balik ke Zhenhua jangan lupa cari aku. aku tahu banyak rahasia kecil kamu. Kak, muka kok pucat banget? Cewek yang barusan keluar, kamu kenal? Kamu maksudnya siapa? Di sini gak ada orang yang aku kenal. Suijing. Ternyata memang kamu. Kamu gimana bisa nemuin sini? Hari ini aku sama tunangan. Sama adik lagi makan di sini. Jadi kurang nyaman. Lain kali aku hubungi kamu lagi ya. China Europe Art Center. Xiamen Art Museum. Gulangyu International Engraving Art Museum, Xiamen Culture and Art Center. Aku ke Xiamen buat ngerjain tugas, bukan gak ada kerjaan. Ngejar-ngejar kamu. Jangan salah paham. Ini semua buktinya. Makan yang enak sama tunangan dan adik kamu. Ruang seni di Zhenhua, aku mau pakai beberapa hari lagi. Soalnya di luar, aku belum nemu studio yang cocok. Aku kasih tahu dulu aja. Aku pergi dulu. Dadah. Suijing. Udah kenyang belum? Udah kenyang. Ayo, aku antar kamu pulang ke sekolah. Aku datang lihat pameran. Sekalian cari profesor buat minta surat rekomendasi. Ada apa? Lagi mikir apa? Nggak mikir apa-apa. Baru ambil brosur pusat seni. Lumayan menarik. Kamu kayaknya ada urusannya. Mending kamu sibuk aja, aku yang anterin Luozhi pulang. Kita sekalian ngobrol di jalan. Ya udah, makasih ya. Kan mau nikah, ngapain sok-sokan? Jangan ngomongin aku di belakang. Masa sih? Kan kamu nggak salah. Takut apa? Luozhi, ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Oke.
Jaga diri ya di jalan. Tadi aku bohong. Di toilet tadi, cewek itu aku kenal. Namanya Ding Suijing. Udah aku cek. Dia adik kelas Luoyang di Universitas Dongjiang. Ding Suijing. Dia teman sekelasku waktu SMA. Aku selalu heran, kenapa sejak masuk kuliah dia jadi begitu perhatian, terus-terusan kirim pesan. Ternyata karena hubungannya sama Luoyang. Kamu pikir dia bakal baik-baik aja tanpa alasan? Dia cerdik. Tahu caranya lewat keluarga. Aku selalu kira kakakku itu orang yang setia dalam hubungan. Kok bisa gini? Kakakmu itu mungkin sindrom pranikah terhadap hubungan yang mau dijalani seumur hidup. Sedikit bingung aja. Walaupun aku juga rasa Suijing itu cewek yang menarik. Cowok yang sama dia bakal merasa seru, penuh tantangan. Aku yakin kakakku nggak bakal salah jalan. Ada beberapa hal aku tidak bisa bilang pasti. Kalau aku bicara takut dia salah paham, kira aku sedang mencurigai sesuatu. Luoyang, dia paling menghargai kamu sebagai adiknya. Dukunganmu sangat berarti bagi aku. Bak ipar. Aku akan bicara baik-baik dengan kakakku. Tenang saja. Lapar kan? Cuaca hari ini sangat bagus, pas banget buat piknik. Yang aku beli semua makanan favoritmu, ada sandwich. Sama salad ringan juga. Aku lihat kamu bergaul dengan Chen Jing. Kamu sama dia sama sekali tidak bahagia. Kamu cuma boneka yang mau menuruti perintah, aku saja kasihan melihatmu. Kamu tuh, fokuskan seluruh pikiranmu buat ujian masuk ulang. Dan buat berkarya, urusanku sama Chen Jing. Tidak perlu kamu repot-repot pikirin. Ayo cepat makan. Karya-karyaku akhir-akhir ini semua tidak mendapat persetujuan dosen. Mereka pikir motivasi kreatif saya terlalu membingungkan. Tidak tahu apa yang ingin diungkapkan. Memang ini butuh waktu, tapi pasti ada orang yang menghargai karyamu. Nanti aku akan bantu cari beberapa dosen yang aku kenal, bantu kamu buat surat rekomendasi. Kamu jangan tolak niat baikku. Aku juga berharap kamu bisa lebih jauh lagi di jalan berkarya. Kenapa kamu selalu menghindari topik ini sih? Aku cuma tidak mengerti. Kenapa kamu harus menggunakan Cara menikah untuk membalas budi Chen Jing? Aku tidak percaya kamu seperti itu, sampai apa yang kamu ingat sendiri. Pun kamu tidak tahu. Kamu cuma tidak berani menghadapi kenyataan, tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Chen Jing. Bahwa kamu tidak mencintainya. Bahwa kamu cuma menyiksa diri sendiri, cuma menuruti keinginannya kan? Pasti dia tidak tahu bahwa di dalam hatimu, Betapa kamu sangat ingin kembali memegang kuas, melanjutkan berkarya. Kamu mau ya, hidup seperti ini seumur hidup? Aku keluar beliin kopi dulu. kalau mau makan, makan aja sendiri.
Ayo makan bareng. Aku tidak mau makan bareng sama orang sepertimu. Lihat tuh pakaianmu dipakai serapi-rapi, tapi tidak punya selera. Bosen banget. Aku cuma bercanda. Itu bohong kok. Kamu kan sebentar lagi nikah, waktu buat sendirian itu. Berkurang tiap harinya. Waktu emas ini harus kamu hargai. Aku pergi dulu. Chen Jing merasa aku terlalu santai. Kamu bilang aku tidak punya selera. Hidup ini sangat sulit. Hidup ini sungguh sulit ya. Aku melihatmu bergaul dengan Chen Jing. Kamu sama sekali tidak bahagia ketika bersamanya. Selamat ulang tahun Tang Wen, selama kamu mau. Aku akan selalu menjadi pahlawan khususmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tang Wen, selamat ulang tahun. Setiap tahun aku merayakan ulang tahunmu dengan cara ini. Terlalu bodoh, tidak rekam lagi, video ini kalau dikirim. Aku pasti tidak akan dapat pacar. Teman-teman, Tang Wen menyuruh aku cari hiburan. Hanya bisa begini, teman-teman, tolong bantu aku, terlalu lelah. Oke, seperti ini. Yang terakhir ini, yang terakhir. Oke, yang terakhir, ini karena muka kamu loh. Mulai nih. Selanjutnya, mari kita saksikan pertunjukan bakat. Giliranmu sekarang. Selamat ulang tahun Tang Wen, kira-kira seperti itu. Kawan, kamu adalah cowok, main di jalan akan sangat berisik. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi orang sukses. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Tang Wen, kita akan. Mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun, ayo sini. Happy, tidak salah tidak, itu salah. Selamat ulang tahun untukmu. Paket Shenghuainan. Milikku. Milikku. Terima kasih. Luozi. Ternyata kamu waktu SMA memang seperti ini. Waktu SMA, tidak ada kenangan tentangmu. Kalau sekarang mulai mengisi kekosongan itu, tidak tahu apakah masih sempat.
Luozhi, kalau kembali ke Zhenhua jangan lupa cari aku. Aku tahu banyak rahasia kecilmu. Fei Jing. Aku tidak tahu apa yang kamu ketahui, apa yang kamu sembunyikan. Aku juga tidak tertarik. Hanya berharap kamu bisa menghadapi dirimu sendiri dengan jujur. Karya seni dapat mencerminkan hati penciptanya secara terang-terangan. Dulu di Zhenhua, karya yang kamu gambar untuk ulang tahun sekolah. Aku akan selalu ingat. Kamu harus menyimpan energimu untuk hal yang kamu cintai. Aku percaya hanya dengan begitu, nanti kamu tidak akan menyesal. Sui Jing benar-benar hebat banget. Zhenhua yang kita lihat setiap hari, ternyata dia bisa Menggambarnya dengan sangat persis. Jangan bicara terlalu dangkal, ini adalah Sui Jing. Hasil kerja keras selama seminggu, ini adalah seni. Jangan bilang sama seperti foto. Sui Jing, gambar ini kan akan dipajang di Acara ulang tahun sekolah, kita harus memberinya nama yang keren. Kalau begitu, menurut saya namanya, kisah-kisah di Zhenhua. Masa-masaku di Zhenhua. Menurut saya, lebih baik Zhenhua di mataku. Tidak, itu tidak bagus. nama-nama ini terlalu biasa. Ini bukan hanya Zhenhua di mataku. Ini juga kenangan 3 tahun masa muda kita bersama. Kita harus beri nama yang lebih bermakna. Waktu tiada penyesalan, tahun tiada jejak, Zhenhua musim semi. Luozhi, kamu duduk sejauh itu bisa lihat tidak? Kemari sini. Kemari. Ayo. Kemari sini. Memang benar Luozhi, nama sehebat ini. Kamu bisa pikirin, luar biasa. Benar-benar hebat. Sui Jing, Kemarin aku minta kamu sampaikan pesan ke Huainan. bagaimana kamu bicara sama dia? Aku cuma bilang sama dia, kalau surat putus dan kalung kristal dari kamu. Semua sudah aku serahkan ke Luozhi. Tapi begitu aku balik badan, aku lihat Luozhi langsung buang semuanya itu. Ke tong sampah. Ada apa? Huainan tidak percaya ya? Menurut pendapatku, jangan buang-buang waktu lagi buat dia. Tapi aku tidak terima. Setelah itu, aku tunjukkan berita lama itu ke Huainan. Biar dia tahu, antara keluarganya dan keluarga Luozhi. Ada dendam lama di masa lalu. Kamu benar-benar tunjukkan ke dia? Iya, aku tunjukkan. Sekarang dia akhirnya tahu kan. Akalnya Luozhi itu. Walaupun setelah itu dia jelas menjauh dari Luozhi. Dia bahkan pakai jas hujunku buat mencoba-coba Luozhi. Tapi akhir-akhir ini dia juga tidak menghubungiku sama sekali. Benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Walaupun kadang aku sangat benci sama Luozhi. Tapi menurut saya, dia tidak kelihatan seperti perempuan yang suka berakal. Sui Jing, kamu jangan tertipu dengan penampilannya yang terlihat rendah hati itu. Kita sudah sampai segini, dia masih tidak mau menyerah. Mau ikut campur tangan di acara peluncuran buku baru juga? Waktu SMA dulu, gak pernah lihat dia segiat ini. Aku gak boleh kalah. Sui Jing, kita pikirkan cara lain lagi. Biar dia kapok sama Huainan. Permainan ini gak seru lagi. Kamu baik-baik aja? Waktu SMA dulu. Apapun yang kita lakukan, bahkan iseng-iseng, gak pernah sampai merugikan orang. Tapi kali ini, kamu malah bongkar-bongkar tragedi keluarga orang yang udah ratusan tahun lalu. Keterlaluan gak sih? Itu karena kamu gak tahu. Tetap gigi dalamnya pasangan Luozhi. Di depan Huainan. Yezhanyan, kamu lihat deh dirimu sendiri sekarang, cermin dong. Kamu masih seperti Yezhanyan yang dulu kusukai. Yang percaya diri dan penuh semangat itu?
tolong serahkan flash disk ini ke Gebei. Dan ada sasaranku untuk wawancara. Acara pakar Bumodan, tolong dipertimbangkan lagi. Oke. Liu Jing. Luozi mau apa ya? Cari Huainan? Katanya dokumen di dalam ini berisi saran untuk wawancara. Acara pakar, minta diserahkan ke Gebei. Wawancara acara pakar itu tanggung jawabku. Serahkan saja padaku. Ibu mau beli roti? Aku kira akulah mesin penghancur roti. Nomor 1 di kampus ini. Ternyata harus merelakan gelar ini. Maaf. Sama-sama. Gimana kalau bawa ini? Ikut aku ke lapangan, lihat aku main bola? Aku kasih tahu dulu ya. Lao Sheng nggak ada di kampus, masih mau pergi? Andaikan dulu kita sudah saling kenal. Andai waktu SMA aku bisa menyadari kehadiranmu. Bagus banget ya. Andaikan dulu kita sudah saling kenal. Andai waktu SMA aku bisa menyadari kehadiranmu. Bagus banget ya. Bagus. Oke. Kamu baik-baik aja? Mau aku antar ke UKS? Gak usah. Lihat, kena mana? Aku nggak apa-apa. Hati-hati. Nggak apa-apa? Bagus. Harus bagus dong.
Ngapain lihat aku gitu? Aku ganteng ya? Moodnya bagus banget. Ada kemajuan sama R.I. King? Akhir-akhir ini dia sering ajak aku jalan-jalan atau nonton film. Tapi aku... Tapi apa? Bukannya ini yang kamu mau? Ingat nggak yang dulu aku bilang? Suka diam-diam sama seseorang itu sebenarnya gampang. Tapi pas dipraktikin, beda banget sama yang dibayangin. Sama sekali beda. Suka diam-diam itu ada keindahan jaraknya. Semakin kamu memuja seseorang, kamu malah makin gak ngerti diri sendiri yang asli. Itu yang aku rasain. Aku rasa, semakin dekat aku sama Eri King, semakin aku ngerasa nggak berdaya. Setiap kali Eri King nonton aku main bola, dia main HP di samping, aku temenin dia jalan-jalan. Aku juga main HP. Aku kayak nggak nemu kesamaan minat sama dia. Atau hobi yang sama. Keselarasan bisa dibangun. Nggak ada yang cocok dari lahir. Aku sama dia nggak bisa. Aku selalu merasa, jarak antara aku sama dia, kayak tas branded sama tas pasar loak. Kado ulang tahun yang dia suka, aku harus kerja part-time lama banget. Baru bisa beli. Aku capek banget. Beneran capek. Pengingat hangat dari si jagoan, jangan lupa belajar selain kerja part-time. Rajin banget ya. Ngomong-ngomong, ada kerjaan bagus nih, mau aku rekomendasiin. Minat enggak? Jangan-jangan jagain anjing lagi? Teman asing profesor di jurusan, kita mau jalan-jalan ke Gulangyu. Butuh bantuan buat jadi pemandu dan penerjemah Inggris. Mereka pensiunan profesor, bahasa Inggrisnya level biasa aja. Nggak terlalu fasih, kamu kan baru aja. Pergi ke Gulangyu, bahasa Inggris kamu juga jago. Kerjaan ini cocok banget buat kamu. Ini bunga, iya. Foto dong, senyum. Kalung kristal tadi cantik banget, lihat nggak? Bulan depan ulang tahunku, aku mau ini sebagai kado. Aku tadi lihat loh. Pasti kubelikan buat kamu. Belakangan ini mall lagi ada diskon dan cashback, kayaknya bisa lebih murah lagi dari harga promo. Kalau lebih murah lagi, bisa dapat harga karyawan. Kamu mau nggak kalung angsa kristal ini? Hari ini gajian, anggap aja hadiah dari mama buat kamu. Jangan buang-buang uang. Aku nggak mau punya barang yang sama dengan orang yang nggak aku suka. Luozhi, lihat. Ini kalung yang Huainan kasih ke aku, cantik nggak? Kamu nggak butuh? Jeruk yang tumbuh di Huainan jadi jeruk manis. Tumbuh di Huaibei jadi jeruk asam. Jadi, tanahmu selamanya nggak akan tumbuh buah yang aku harapkan. Cintaku yang diam-diam ini juga selamanya nggak akan mekar jadi bunga yang kamu mau. Nama kita bukan takdir dari lahir. Sebenarnya dari awal udah mengisyaratkan. Kalau kita yang satu di selatan satu di utara, sama sekali nggak mungkin bisa bersama.
Mau hujan. Kamu ngikutin aku ngapain? Kamu? Dandan rapi-rapi gini. Mau ngapain? Jadi pemandu wisata sekaligus penerjemah bahasa Inggris. Setelan ini adalah pakaian perang buat cari uang saku. Gak bilang aku masih. Jadi guru privat, gajinya lumayan tinggi. Kok? Gak cukup buat kamu? Urusan ini ngapain kamu peduli? Apa jangan-jangan ini si tuan besar yang gak kenal duniawi? Lagi menyelidiki taraf hidup rakyat? Memangnya kenapa kalau kamu nanya soal pribadi gini? Aku harus kasih tahu kamu? Sementara kamu sendiri gak pernah mau jelasin dengan jelas apa yang harus kamu jelasin ke aku. Terus aku harus jelasin apa? Iya sih. Kamu emang gak perlu jelasin apa-apa. Soalnya aku kayaknya belum cukup penting. Sampai kamu perlu jelasin khusus buat aku. Kamu kan jelas-jelas peduli. Ngapain pura-pura gak peduli? Soalnya aku gak perlu jelasin urusanku sendiri. Ke orang yang bisa datang seenaknya. Hilang seenaknya berminggu-minggu. Kayak semua hal bisa diulang dari awal. Kamu suka aku. Kan? Saya dan Suji sudah menunjukkan padaku buku harian SMA MU. Aku sudah tahu sejak kita kembali dari kerajaan mimpi. Mereka bilang sejak SMA kamu terus mengamatiku. Terus mengumpulkan informasi tentangku. Membuatku berhayal seolah-olah kamu dan aku adalah orang yang saling memahami. Kamu melakukan ini supaya aku menyukaimu. Dan bersamamu, kan? Kamu ini benar-benar lucu. Bahkan poin penting masalahnya apa saja kamu nggak paham. Gimana mau ku jawab? Terus kenapa aku? Kamu begitu hebat di SMA, tapi aku nggak ingat kamu. Di kampus juga, aku dan kamu gak ada hubungan. Kenapa cuma aku yang kamu sukai? Karena di masa remajaku yang suram dan sulit. Kamu adalah satu-satunya cahaya. Alasannya sederhana. Karena kamu adalah Sheng Huainan. Ternyata kamu memang punya tujuan mendekatiku. Tapi kamu gak perlu repot-repot begitu. Kamu bisa bilang langsung padaku, aku bisa terima. Meski kamu tahu kebenarannya, terus kenapa? Ini pilihanku, kebebasanku, gak ada hubungannya denganmu. Kok bisa gak ada hubungannya dengan aku? Kupikir akhirnya aku menemukan orang yang saling memahami. Selama ini saat orang meragukan dan gak mengertiku. Hanya kamu yang selalu menemaniku. Semua hal kecil yang kamu lakukan membuatku semakin peduli padamu. Tapi, kok bisa kamu bersihkan dirimu segampang itu? Atau ini semua juga tipu daya dan strategimu? Sanyan bilang dia minta kamu serahkan surat putus dan kalungnya padaku, tapi kamu buang lagi. Aku nggak percaya sama sekali. Tapi sekarang aku sudah nggak bisa bedakan mana yang asli dari dirimu. Luozi. Masih berapa banyak kebohongan yang kamu sembunyikan dariku? Ternyata, di hatiku kamu seperti ini. Jadi, hari kedua setelah kita pulang dari Gulangyu,
Kita janji mau nonton Tiffany bareng. Kamu malah nggak datang. Makanya kamu ambil jas hujan Yezhanian itu untuk balas dendam padaku. Aku akui. Waktu itu aku emosi, aku menyakitimu. Tapi Luozi, sekarang aku cuma mau tanya satu hal. Semua yang kamu lakukan padaku, apakah ada sedikit pun yang tulus dari hatimu? Ya. Aku akui. Sejak SMA, aku selalu menjadikanmu target belajarku. Satu hati ingin mengalahkanmu. Menyukai segalanya tentangmu. Mengejar segalanya tentangmu. 3 sumpit. Lemak diletakkan melintang. Teh sore hari. Semua kebetulan ini adalah kebohonganku yang direncanakan matang. Tapi justru karena menginjak pisau es kebohongan ini, aku bisa mendekatimu selangkah demi selangkah. Sheng Huainan, aku suka kamu. Ini satu-satunya ketulusanku. Kamu percaya? Kamu puas? Dulu rambut panjangku kubiarkan untukmu. Untuk cinta diam-diam bertahun-tahun. Sekarang, cinta diam-diam yang hina sudah berakhir. Maka tak perlu lagi disesali. Semua yang kamu lakukan padaku, apakah ada sedikit pun yang tulus dari hatimu? Sheng Huainan, aku suka kamu. Ini satu-satunya ketulusanku. Aku tak pernah bayangkan. Rahasia paling berharga dan tersembunyi di masa remajaku akan diinjak-injak habis dalam beberapa menit saja. Aku suka kamu yang tersembunyi lama. Akhirnya terpaksa kukatakan karena pertanyaannya. Waktu terburuk, situasi terburuk, ini sama sekali bukan pengakuan cinta. Ini pengakuan dosa. Kamu jawab. Maaf ya. Luozi, sekarang kita sudah pinjam buku bersama. Punya penulis novel favorit yang sama. Bisa dianggap teman? Semoga lain kali orang yang memberitahumu cara agar tidak sakit adalah aku.
Huainan. 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 Kenapa kamu duduk bodoh-bodoh di sini kehujanan? Ada apa? Jangan nakuti ibu. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin duduk di luar sebentar, tenangkan diri. Wah, jangan, nanti tubuhmu rusak. Cepat ikut mama ke dalam rumah. Xiaowu, Xiaowu. Huainan, ada apa denganmu? Ceritakan ke mama. Mama yang akan membantumu. Huainan, Huainan, cepat. Huainan. Luosi. Luosi. Masih tidak bisa dihubungi. Di telepon, dia bilang apa padamu? 2 jam lalu, dia mengirimiku pesan. Bilang terima kasih untuk urusan aku. Lalu aku telepon lagi, bilang traktir aku minum dong. Dia lihat dari sebelah asrama, lalu bilang, stop, aku sudah. Semua yang kamu katakan omong kosong, tidak ada intinya sama sekali. Aku mana tahu dia hilang. Kenapa kamu tidak tanya dia? Kamu bikin aku kesal. Luoshi. Luoshi, Luoshi. Luoshi. Astaga. Luosi. Luoshi, Luoshi, Luoshi. Luosi, Luosi. Luoshi. Kamu baik-baik saja, Luosi? Ayo ke rumah sakit. Luosi. Bailey. Bailey. Kamu sadar? Bagus sekali. Ada yang tidak nyaman? Perlu kupanggilkan dokter? Aku baik-baik saja. Maaf bikin kamu khawatir. Kamu sampai pingsan, kok bilang baik-baik saja? Bikin aku kaget setengah mati. Kalau bukan karena Samirui, rasa ada yang tidak beres, memaksaku mencarimu, aku tidak akan tahu. Apa yang akan terjadi padamu? Sekarang jam berapa? Hari ini aku masih ada les privat. Kamu diam saja di sini, jangan pergi kemana-mana. Jangan khawatir, semuanya sudah kuatur. Les privatnya sudah kuminta izin untukmu. Dan ibumu tadi telepon, ku bilang kamu sedang mandi. Lalu kuhindari pembicaraannya. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih padaku. Jujur saja. Apa Sheng Huainan lagi menyakitimu? Bagus sekali. Akhirnya aku mengungkapkan perasaanku pada Sheng Huainan. Rahasia selama bertahun-tahun ini. Akhirnya diumumkan ke seluruh dunia. Bukannya bagus kalau sudah mengungkapkan perasaan? Itu bukan pengakuan cinta. Itu interogasi paksa. Dia tahu aku sudah berbohong banyak. Hanya untuk mendekatinya. Sekarang. Bahkan cinta diam-diam yang paling hina pun sudah tidak ada lagi. Jangan takut, kamu masih punya aku. Aku sudah melihat penampilanmu yang paling berantakan dan jelek di asrama. Aku bahkan pernah mendengarmu menggeretakkan gigi. Apa aku pernah jijik? Tidak. Siapa yang menggerakkan gigi? Kamu memang menggeretakkan gigi. Kretek-kretek, keras sekali. Kamu yang menggerakkan gigi. Aku akan memperdengarkan padamu. Percaya tidak kalau aku akan memutarkannya? Putar saja, aku akan mendengarkan. Aku akan menirukan sedikit. Jiang Bailey.
Tidak apa-apa. Junwo, ini kartu yang aku gambar sendiri. Untukmu, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Aku juga ada gambar untukmu. Terima kasih semuanya. Jake menggambarku sebagai Powerpuff Girls. Tiffany menggambarku sebagai putri. Imajinasi kalian benar-benar luar biasa. Ini juga. Junwo. Bunga ini juga untukmu. Cantik sekali. Bukannya sudah kubilang, rumah sakit tidak boleh dikasih bunga. Serbuk sari bisa mengganggu pernapasan pasien. Junwo, kami bawa sedikit sup ikan. Minumlah sup ikan dulu, biar jadi pintar. Sup ikan memang bikin pintar. Tapi Junwo tidak perlu jadi pintar. Dia perlu minum sup ayam yang mengembalikan tenaga. Harus minum punyaku dulu, punyaku. Sudah. Ini kan jelas-jelas persiapan Mama. Kok malah berebut jasa? Mama dan Junwo mau bicara berdua sebentar. Kalian ikut Paman Chen ke taman tunggu kami, ya? Baik, sampai jumpa, Junwo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya tenang juga. Maaf, anak-anak ini maksa ikut menjengukmu. Bikin kamu kesal, ya? Kakak jangan bilang begitu. Dengan mereka di sini, dirawat di rumah sakit jadi lebih seru. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, biar aku bisa. Layak disebut sebagai kakakku. Luozhi. Aku ingat kamu jarang sakit. Ada apa kali ini? Kak, kamu masih ingat yang aku ceritakan padamu, nama yang aku kejar selama 15 tahun. Itu, Aku tahu. Sheng Huainan, terakhir kali kamu cerita. Kamu pergi ke Gulanyu bersamanya. Terus apa? terusnya. Terus aku nyatakan cinta dengan cara yang tidak romantik sama sekali. Dia tahu semua kebohonganku. Dia bertanya padaku, yang mana yang sebenarnya dari hatiku? Yang mana yang cuma bohong? Tapi aku bahkan tidak bisa menjawabnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, manisnya saat itu, semuanya terasa tidak nyata. Lagi pula hatiku tidak tenang. Aku sendiri yang dibungkus dengan kebohongan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kamu sampai sakit seperti ini, itu bukti hatimu sudah tidak bisa menahan lagi. Dulu aku yang masih muda. Selalu berpikir, aku cinta kamu, itu urusanku, selama ada cinta. Tidak peduli ada akhir atau tidak. Kalau dipikir-pikir sekarang, masih cukup polos dan lucu sih. Sebenarnya cuma takut tidak dapat jawaban, jadi berpura-pura santai. Aku akhirnya merasakan bagaimana rasanya dicampakkan oleh orang yang kamu suka. Sebelumnya kami memang agak menjauh. Tapi aku pikir, itu cuma salah paham. Tapi kali ini, dia malah pakai jas hujan mantan pacarnya untuk menguji aku. Dia bahkan menanyai aku, apakah aku suka dia? Aku merasa tidak punya muka untuk bertemu dia lagi. Semuanya benar-benar buruk. Aku sendiri bahkan benci diriku sendiri. Mungkin kamu nanti tidak akan suka dia lagi. Tapi kamu jangan pernah membenci dirimu yang pernah menyukainya, ya? Karena itu milik masa muda berhargamu. Juga masa muda yang takkan terulang.
Bibi. Ternyata memang Xiao Douziku, lama tak jumpa. Kamu kemana saja selama ini? Cari aku, ya? Bibi mau bicara, ada waktu sekarang? Kakak, akhirnya kamu datang. Aku rindu padamu. Aku juga ya. Kalian berdua tiap hari ngomongin mau ketemu kakak. Aku fotoin kalian buat ditunjukkan ke mama. Foto dulu. 1, 2, 3. Iya, aku ada waktu. Jadi tutor? Bibi, dari mana dapatnya? Jawabannya simpel, Jieke dan Tiffany. Adalah anak-anakku. Fotonya? Luozhi yang kirim. Oh, begitu rupanya. Gak heran aku lihat mereka langsung merasa sangat akrab dan suka. Benar-benar tak disangka, bertahun-tahun kemudian. Dikenalkan seorang gadis, aku bisa bertemu lagi. Keponakanku tersayang. Soal jodoh ini, sungguh tak terduga. Jadi, Bibi, kamu sudah tahu aku dan Luozi? Kenal? Kenapa nggak langsung kenalin diri dulu? Dulu, saat aku menggendong Jieke, diusir kakak kandungku sendiri dari keluarga Sheng. Kupikir, takkan ada lagi hubungan dengan keluarga Sheng. Waktu itu aku masih kecil. Ingatanku juga samar. Aku ingat ayahku berteriak sambil melempar barang. Aku lihat kamu menangis gendong bayi. Aku juga bingung harus berbuat apa. Sejak itu, namamu dilarang disebut di rumah. Setelah meninggalkan Harbin, aku tinggal di Beijing. Baru 2 tahun ini pindah ke Xiamen. Orang tuamu juga tahu. Mereka beli rumah di Xiamen. 2 kompleks perumahan. Jaraknya tak jauh. Tapi mereka tak pernah berniat mencariku. Bibi. Bertahun-tahun ini, berat ya hidupmu. Jangan sedihkan aku, sudah lewat. Oh ya? Saya sudah ganti nama, sekarang namaku Juan. Benar-benar sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Sheng lagi. Huainan? Tante datang hari ini, selain untuk bernostalgia denganmu. Juga ada satu hal yang ingin tanyakan. Katakan yang sebenarnya pada tante. Kamu suka Luozhi? Ibuku sangat menentang hubunganku dengan Luozi. Dia mengira Luozi sengaja mendekatiku. Hanya untuk membantu ayahnya balas dendam. Kalau aku tidak mengikuti keinginannya, dia akan menemui Luozi sendiri. Kamu juga tahu sifat ibuku. Aku bisa bayangkan hal memalukan apa yang akan dia lakukan. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi membiarkan Luozi terluka. Karena aku dan keluargaku. Aku tahu di mana masalahmu. Masalah hati harus diobati dengan obat hati. Pertama, kamu harus paham. Isi hatimu sendiri. Apa yang kamu inginkan, perkataan orang lain tidak penting. Aku juga tahu, jangan dipengaruhi omongan orang. Tapi kadang-kadang, aku sendiri ragu, kenapa dia tahu semua ini. Kebenarannya, tapi pakai cara bohong. Untuk mendekatiku. Coba pikir dari sisi lain. Saat Luozhi bersamamu, apa dia pernah melakukan hal yang menyakitimu? Dia tidak pernah menyakitiku. Juga tidak pernah menjatuhkanku. Bahkan saat semua orang meremehkanku. Dia tetap di sisiku. Bodohnya. Dia mencintaimu tanpa syarat. Kamu sama sekali tidak tahu.
Tante hanya bisa kasih tahu berdasarkan pengalaman pahit bertahun-tahun. Permusuhan generasi sebelumnya, urusan mereka. Cinta itu milikmu, kamu berhak dan layak memilih masa depan bahagia. Yang paling penting, kamu harus beri janji bahagia pada gadis yang kamu sakiti, yang merasa bersalah padanya itu. Janji bahagia. Kalau kamu tidak mau balik kuliah di Sida, ya sudah. Langsung ke London saja. Aku cuma bilang 2 hari ini tidak mau balik kampus. Bukan maksud mau kuliah ke luar negeri. Kalau mau ke luar negeri, setidaknya selesaikan dulu gelar dalam negeri. Setidaknya kamu harus datang ke perusahaan ayahmu. Itu semua yang akan kamu ambil alih nanti. Sambil mengenal bisnisnya. Kamu serius dengan putri keluarga Luo. Halo, Huainan, ada masalah besar. Manajer Modan bilang, naskah wawancara yang dikirim terlalu biasa. Jelas tidak paham karya beliau sama sekali. Minta kita perbaiki segera. Sudah saya evaluasi. Kalau naskah wawancara dalam 2 hari ini masih belum pasti, diskusi pasti tidak sempat. Ini gimana dong? saya segera kembali. Jangan ikut campur urusan cinta saya. Ini batas saya kembali. Chen Yongle terlalu pengecut. Di saat genting begini malah hilang kontak. Jelas-jelas main-main dengan saya. Gebei, jangan panik. Saya akan telepon Senior Yongle lagi untukmu. Santai, pelan-pelan. Gebei gimana? Huainan, akhirnya kamu datang. Chen Yongle sekarang hanya peduli masa depannya sendiri, urusan lain tidak diurus. Pengumuman diskusi sudah disebarkan. Sudah undang sekolah dan tokoh seni untuk hadir. Kalau akhirnya gagal di organisasi mahasiswa, sulit bertahan. Tolong bantu saya cari cara. Sekarang yang penting adalah menyusun ulang naskah wawancara. Tapi ini memang sulit. Saya bukan anak sastra, mungkin untuk acara biasa. Saya masih bisa atasi. Sekarang kita butuh orang yang benar-benar baca karya beliau. Baru bisa ajukan pertanyaan inti. Baru bisa kendalikan situasi. Itu kan Luosi. Ayo cari dia minta bantuan. Pelan-pelan. Tadi saya ketemu dokter, katanya kamu sore ini bisa keluar dari rumah sakit. Saya tahu, Bailey sedang uruskan prosedur keluar untuk saya. Ngomong-ngomong, meski saya keluar, jangan bilang dia. Saya pernah dirawat. Kamu bilang? Saya tidak. Saya tahu kalian berdua lagi cekcok. Kalau saya bilang pasti kamu marah, jadi saya tidak bilang. Oke, duduk dulu aja. Duduk di sana. Tinggal di sini ya, tunggu aku. Aku beliin kamu makanan enak. Tunggu aku ya. Luo. Tadi ibu belanja sayur, lihat ada yang jual. Kentang dan tomat kesukaanmu, langsung ingat kamu. Gak tahan, langsung beli semuanya. Padahal masak pun kamu gak bisa makan, tapi hati rasanya senang banget. Ibu. Kamu beli yang kamu suka aja, yang banyak. Jangan sia-siakan beli. Makan sendirian itu simpel, tapi gak ada keramaian makan bareng kamu. Rasanya beli makanan kesukaanmu, kayak kamu lagi di rumah. Lain kali aku video call, kita makan bareng, ya?
Ide kamu bagus tuh. Luo Luo. Dengerin suara kamu, kok rasanya agak aneh. Kamu lagi sembunyiin sesuatu, ya? Nggak, kok. Aku lagi di perpustakaan nih, jadi gak bisa keras-keras. Beneran gak ada apa-apa. Ada, pasti ada. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Ibu jauh sih, tapi hati ibu selalu sama kamu.